Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Inilah manfaatnya menempatkan orang yang sesuai kompetensinya. Ketika melakukan kunjungan simetris sekaligus ke Jepang beberapa hari yang lalu, keduanya memperlihatkan kualitas diplomasi dan pertahanan yang cemerlang. Kunjungan Menlu Retno Marsudi dan Menhan Prabowo Subianto ke Tokyo memperlihatkan cerdik dan lukasnya Jakarta mengambil peran keseimbangan kawasan Indo-Pasifik, khususnya Laut Cina Selatan atau LCS. Meski selalu ingin ditarik dari jalur netral untuk ikut blok Quad atau Quadrilateral Security Dialogue yang terdiri dari Amerika, Jepang, Australia, dan India, namun Indonesia punya cara sendiri dan ingin berjalan sendiri di tengah riuh rendah dan hidup pikuk LCS. Amerika Serikat dengan kepiawaiannya berhasil merangkul India untuk ikut bersama dia dan sekutunya Australia dan Jepang membentuk persekutuan bulan sabit. Secara geostrategi dan geopolitik, aliansi ini mengurung Cina dari 3 penjuru mata angin, kecuali utara, persis bulan sabit. Hasil gemilang yang diperoleh dari penjamuan 2+2, Menlu dan Menhan Indonesia dengan Menlu dan Menhan Jepang adalah terbukanya ruang besar untuk mendapatkan 8 kapal perang frigate siluman Mogami Class dengan teknologi terkini dari Jepang. Ini merupakan peralihan kiblat yang mencengangkan produsen alutsista strategis dunia. Karena selama ini, kiblat kapal perang Striking Force Indonesia berasal dari Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, dan Denmark. Pokoknya Eropa banget. Dari Belanda, kita memperoleh 4 KRI Sigma Diponegoro Class dan 2 KRI Sigma BKR 10514 Marta Dinata Class. Dari Inggris, kita mendapatkan 3 KRI Bung Tomo Class. Kemudian dari Jerman, kita baru saja pesan 2 KRI Pemburu Ranjau Frankenstein Class. Sementara dari Perancis, kita mendapatkan 2 KRI Intelijen Bawah Air Rigel Class. Terakhir dari Denmark, kita memesan 2 KRI Iver Class. Ini hanya untuk pengadaan kapal perang edisi terkini, belum secara historis. Misalnya, pengadaan 39 kapal perang bekas dari Jerman, atau 6 kapal perang frigate Ahmad Yani Class, 3 Fatahillah Class dari Belanda, dan 2 kapal selam Cakra Class dari Jerman. Rencana pengadaan 8 kapal perang teknologi tinggi dari Jepang merupakan lompatan luar biasa bagi Indonesia. Bahkan, kapal yang hendak kita beli itu untuk Angkatan Laut Jepang saja baru jadi 2 unit dari rencana pengadaan 32 unit. Perubahan cara pandang Indonesia dengan melihat Jepang sebagai mitra strategis, sekaligus saudara tua yang santun dan tak punya cacat hubungan diplomatik tanpa harus bergabung dengan Quad, adalah strategi Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan yang patut diacungi jempol. Statement bersama Menteri Luar Negeri Jepang dan Indonesia jelas menyindir Beijing yang bermain kasar dan tidak tahu tata krama dan etika pergaulan internasional. Mau menang sendiri. Diplomasi militer yang dipertunjukkan Jakarta dan Tokyo ingin mengingatkan Cina secara tegas dan lugas. Meski Cina merupakan mitra dagang strategis bagi Indonesia dan Jepang, namun jika Cina melakukan perubahan ekstrim dari status quo yang berlaku saat ini di LCS, maka akan dilawan semua negara yang berkonflik dengannya secara militer. Istilah kunonya Raden Mas Said alias Mangkunegoro I berlaku di sini. Tiji tibe, mati siji mati kabe, alias mati satu mati semua. Maka, rencana pembelian 8 kapal perang frigate dari Jepang adalah diplomasi militer cerdas yang dimainkan Jakarta. Ini menunjukkan betapa Indonesia bisa memilih mitra strategis yang juga punya masalah maritim dengan Cina. Kita ingin menyampaikan pesan kuat bahwa pembelian 8 kapal perang sekaligus itu adalah isyarat militer yang tegas untuk pihak sono. Sesuai rencana, kita akan membeli 4 kapal perang yang juga dikenal dengan istilah populer 30 FFM yang dibuat di Jepang, dan 4 unit lain dibuat di kalangan kapal Indonesia. Indonesia punya hubungan baik dengan semua penghuni Indo-Pasifik, dengan Beijing, Tokyo, Canberra, Washington, dan New Delhi. Bangunan kemitraan kita setara. Kerjasama ekonomi dengan 5 negara yang juga anggota grup elit dunia G20 ini berjalan lancar, meningkat, dan akrab.
Di G20, Indonesia menduduki ranking 14 besar kekuatan ekonomi dunia yang dikenal dengan PDB atau Produk Domestik Bruto. Demikian juga hubungan bilateral kita dengan Korea Selatan dan Korea Utara, baik-baik saja. Situasi yang normal, meski masih di tengah wabah COVID-19, mestinya jangan diusik dengan keangkuhan militer. Seperti pengesahan Undang-Undang Maritim Cina yang boleh menembak kapal asing yang masuk wilayah yang diklaimnya. Pengerahan 200-an kapal nelayan milisi Cina ke ZEE Filipina dengan dukungan kapal perang sudah tidak bisa lagi menakut-nakuti Filipina. Meski saat ini sesama negara ASEAN melawan dengan cara dan kekuatan sendiri-sendiri, tidak menutup kemungkinan di suatu saat nanti bersatu sikap melawan keangkuhan militer Cina.